Mimin dulunya adalah orang yang udah masuk ke zona nyaman, guys. Segala sesuatu udah disediain sama orang tua. Sekolah udah tinggal sekolah, mau jajan udah tinggal dibeliin lah. Mau apapun udah tinggal dibeliin sama orang tua. Ya pokoknya Mimin itu dulunya orang yang dimanja lah. Kayak hidup tuh udah easy banget lah ya. Nah di saat itu Mimin mikir, buat apalah capek-capek nyari duit ya kan. Tahu capek-capek kayak orang lain gitu. Kalau lihat orang lain itu lah, orang-orang itu udah pada capek banget gitu. Tidur udah pada agak teratur, bangun pagi pula pada ngejar apa sih orang lain itu, pada giat gitu, sampai segitunya gitu. Nah pada saat itu Mimin mikir gitu kan, buat apa kayak gitu gitu. Sampai pada suatu saat kondisi pun berbalik 180 derajat. Intinya Mimin udah agak punya apa-apalah pada saat itu. Masalah datang sana sini, Mimin bingung 10 putaran gitu. Sampai saat itu Mimin sadar Mimin harus ada perubahan sama hidup Mimin. Ya Mimin mulailah pada saat itu buat menjadi Mimin yang lebih baik gitu, Mimin yang kayak sekarang gitu. Tapi ya Mimin berprosesnya itu nggak sampai gede-gede gitu, nggak langsung harus jadi presiden tahun depan gitu, enggak gitu. Ya Mimin itu mulai dari hal-hal yang kecil gitu, kebiasaan-kebiasaan kecil kayak olahraga. Ya tiap pagi olahraga gitu, cuman 10 menitan kan, yang easy-easy dulu lah. Baca buku 30 menit sehari dan hal-hal kecil lainnya lah. Ya dan sampailah saat ini Mimin yang bisa bikinin konten ini ke kalian gitu. Ya meskipun ini bukan hal besar dan bukan titik tertinggi Mimin lah ya. Ya intinya Mimin harus tetap berjuang lah ya. Gitu guys. Mohon maaf nih, Mimin cerita sedikit ya kan. Cerita apa curhat? Iya, enggak lah ya, cerita lah ya. Gak apa-apa ya guys ya. Oke, halo semuanya, selamat datang di Edudia Channel. Terkait dengan sedikit cerita yang Mimin bagiin ke kalian, Mimin bakalan ngasihin sedikit bahasan soal buku karya James Clear, yaitu Atomic Habits. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya aja. Ini dia Atomic Habit. Membangun kebiasaan positif yang mengubah hidup. Buku Atomic Habits karya James Clear bagaikan panduan komprehensif untuk membangun kebiasaan positif yang mengubah hidup. Clear memaparkan sains di balik pembentukan kebiasaan, menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dan menawarkan strategi praktis untuk membangun dan memelihara kebiasaan baik, serta menyingkirkan kebiasaan buruk. Pertanyaannya, mengapa kebiasaan penting? Sebetulnya kebiasaan baik positif maupun negatif memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk diri kita gitu. Kebiasaan mengotomatiskan perilaku, memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas tanpa perlu berpikir keras. Hal ini membebaskan otak kita untuk fokus pada hal yang lebih penting dan kreatif. Ya, sebegitu pentingnya kebiasaan positif bisa meningkatkan berbagai aspek kehidupan gitu. Seperti kesehatan, produktivitas, hubungan, dan juga keuangan. Ya, seberpengaruh itu kebiasaan buat hidup seseorang atau buat hidup kita juga gitu. Jadi jika kalian memiliki kebiasaan positif, ya kalian harusnya itu konsisten di sana. Nah, memang kebiasaan-kebiasaan tersebut yang bisa membangun kalian itu lebih tinggi dan juga lebih besar. Nah, buat kalian yang punya kebiasaan negatif harusnya dikurangi lah, karena bisa berdampak buruk dan juga berdampak besar buat kehidupan kalian. Mempelajari kebiasaan dari perspektif atomik. Clear memulai dengan analogi yang menarik. Kebiasaan bagaikan atom, unit terkecil pembentuk kehidupan. Kebiasaan kecil bagaikan atom bila dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan yang masif dalam jangka panjang. Buku ini membeberkan 4 hukum perubahan perilaku. Yang pertama adalah Q. Apa itu Q? Ya, Q itu kalau arti bahasa Indonesia itu adalah pemicu. Ya, pemicu. Jadi ya intinya apa yang bisa memicu kalian melakukan kebiasaan tersebut gitu. Seperti contohnya
kalian terbiasa bangun pagi gitu buat olahraga? Ya, karena ada pemicunya ya kan. Apakah itu pengen badannya bagus, ingin sehat, ingin napas panjang, atau pengen ditaksir sama doi gitu. Ya intinya nomor pertama itu adalah harus ada pemicunya. Nomor 2 itu adalah craving. Yap, craving itu adalah keinginan. Apa yang membuat kebiasaan tersebut menarik? Seperti contohnya Mimin. Mimin suka banget main gitar. Karena dari kecil Mimin lihat ya orang yang main gitar itu kerasa keren banget gitu. Jadi pengen jadi gitaris gitu kan. Ya sampai sekarang nggak tercapai gitu. Ya mungkin suatu saat Mimin bisa jadi gitaris kan nggak ada yang tahu gitu. Nomor 3 adalah response. Mohon maaf tipe respon maksudnya. Ya, respons itu adalah apa tindakan yang dilakukan. Dari 2 poin yang tadi dijelaskan oleh Mimin, yang ketiga itu adalah poin yang paling penting. Apa tindakan yang sudah dilakukan oleh kalian? Yang pastinya di sini kalian harus berusaha buat konsisten dan juga berkembang. Ya, Mimin tahu konsisten dan berkembang itu sulit banget, apalagi kan banyak cobaan yang menghampiri kalian pada saat kalian melakukan tindakan gitu. Ya intinya dinikmati aja lah. Yang terakhir adalah reward. Ya ketika kalian sudah melakukan poin yang nomor 3 atau tindakan, ya pasti kalian akan mendapatkan hasilnya seperti apa. Ya, dengan memahami keempat elemen ini, kita dapat merancang kebiasaan baru dan memodifikasi kebiasaan lama dengan lebih efektif gitu. Membangun kebiasaan baru dengan sistem yang tepat. Clear menekankan pentingnya membangun sistem, bukan hanya berfokus pada tujuan. Sistem adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan berulang untuk mencapai tujuan. Dengan sistem yang tepat, kebiasaan baru menjadi lebih mudah diadopsi dan dijaga. Buku ini menawarkan dan membahas 2 strategi utama. Yang pertama ada habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Kamu bisa gabungin kebiasaan baru kamu dengan kebiasaan yang udah ada buat ngemudahin proses adopsi kalian. Dan yang kedua ada tiny habits atau kebiasaan kecil. Jadi ya, poin yang nomor 2 ini emang harus kalian gunakan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil dan mudah dicapai untuk membangun momentum dan kepercayaan diri. Ya seperti contohnya kalian pengen jadi programmer gitu. Lalu kalian belajar coding dan belajar programming, dan nggak ada angin nggak ada hujan, kalian pengen bikin sistem operasi baru gitu. Kan jauh banget gitu kan. Ya mulailah dengan hal-hal yang kecil, proyek-proyek kecil seperti proyek kalkulator, ya proyek input data sederhana dan lain sebagainya lah. Nah, di saat pertengahan kalian melakukan kebiasaan tersebut, cobalah tambah sedikit demi sedikit frekuensinya, sehingga terjadilah perkembangan di sana. Menaklukkan tantangan dan mempertahankan kebiasaan. Membangun kebiasaan baru tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang harus kalian hadapi, banyak naik turun yang harus kalian panjat dan kalian turuni. Banyak duri-duri yang harus kalian hadapi pada saat kalian mempertahankan kebiasaan kalian. Seperti godaan, kemunduran, dan rasa malas. Atomic Habits memberikan panduan untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Ada 3 poin yang harus kalian pahami di sini. Yang pertama, environment design, yaitu merancang lingkungan. Kalian bisa ciptain lingkungan yang mendukung kebiasaan baru dan mempersulit kebiasaan lama. Seperti contohnya, Mimin tuh suka banget ke tempat yang alam-alam gitu. Ya otomatis kalau Mimin pengen gas atau kayak konten gini, bikin konten kayak gini itu harus ke tempat-tempat yang enak gitu, kayak kebun teh dan lain sebagainya gitu. Ya itu juga buat ngehalangin Mimin pecah fokus gitu pada saat Mimin bikin konten atau Mimin nugas gitu. Yang kedua adalah temptation bundling.
atau menyatukan godaan. Kamu bisa gabungkan kebiasaan yang ingin dihindari dengan kebiasaan yang ingin dilakukan. Yang ketiga adalah accountability atau akuntabilitas. Ya, kalian bisa temuin cara untuk tetap bertanggung jawab atas kebiasaan kalian. Seperti dengan bergabung dengan komunitas, klub, bukan klub yang itu ya. Atau mungkin meminta bantuan orang lain dan juga melakukan studi kelompok kalau kalian suka belajar gitu. Panduan menuju transformasi diri. Atomic Habits bukan hanya buku tentang kebiasaan, tetapi juga tentang transformasi diri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini, kita dapat membangun kebiasaan positif yang mengantarkan kita menuju kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan juga sukses. Ya, mungkin dengan kalian bisa membaca buku Atomic Habits ini karya James Clear, ya mungkin hidup kalian bisa jadi lebih baik lah. Karena yang bisa kita lakukan adalah mencari pengalaman dari orang lain gitu. Ya, salah satu caranya dengan membaca buku seperti ini. Kita menjadi tahu banyak referensi dari buku-buku ini. Mulai dari sisi psikologis, kebiasaan, dan juga pemikiran gitu. Ya, pokoknya untuk kalian yang ingin merubah diri kalian menjadi lebih baik dan bertransformasi, kalian wajib beli dan baca buku ini. Serius guys. Refleksi pribadi. Membaca Atomic Habits membuka mata Mimin tentang kekuatan kebiasaan dalam membentuk kehidupan. Mimin terinspirasi buat mulai ngebangun kebiasaan positif yang selaras dengan tujuan Mimin. Ya, seperti berolahraga secara teratur, membaca buku, dan belajar bahasa baru mungkin, belajar gitar, dan lain sebagainya lah. Buku ini juga mengingatkan Mimin tentang pentingnya kesabaran dan juga konsistensi. Membangun kebiasaan baru membutuhkan waktu, usaha, pahit, namun hasilnya akan sepadan. Mimin ngajak kalian semua buat membaca buku Atomic Habits ini dan memulai perjalanan transformasi diri kalian lah. Dengan ngebangun kebiasaan positif, kalian juga dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih luar biasa. Ya, Mimin yakin penonton-penonton kalian semua ini pada pengen ngebahagiain orang tua kalian semua. Ya, Mimin juga sama lah. Ya, mungkin dengan membaca buku Atomic Habits ini adalah salah satu usaha kalian lah. Oke, buat yang terakhir, Mimin punya tips memaksimalkan penerapan Atomic Habits kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah pilihlah kebiasaan yang ingin kalian bangun dengan bijak. Ya, jadi pastiinlah kebiasaan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kalian gitu. Yang kedua, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Jangan langsung mencoba perubahan drastis gitu. Yang ketiga, buatlah sistem yang mendukung gitu. Kalian bisa rancang sendiri lingkungan, suasana yang memudahkan kalian buat ngelakuin kebiasaan baru dan mempersulit kebiasaan lama kalian. Tapi jangan terlalu dipaksakan lah ya. Ya, namanya juga berproses. Yang keempat adalah pantau kemajuan kalian. Kalian bisa catat kebiasaan kalian dan lacak kemajuan kalian gitu. Kalau bisa tulislah tiap hari kalian tuh ngelakuin apa aja lah gitu. Ada peningkatan atau enggak gitu. Yang kelima, kalian bisa bergabung dengan komunitas tertentu. Ya, kalian bisa temuin orang lain yang memiliki tujuan yang sama kalian gitu. Buat saling mendukung dan juga memotivasi kalian. Yang terakhir, pastilah jangan mudah menyerah. Mimin yakin pasti bakalan ada saat-saat di mana kalian merasa ingin menyerah. Tapi percayalah, itu hanyalah sebuah godaan. Tetaplah fokus pada tujuan kalian dan teruslah berusaha. Gitu guys, oke? Alright, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang pengen jadi diri lebih baik lagi gitu. Semoga tips dan trik kali ini dan juga pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian dan juga dapat memotivasi kalian. See you on next videos. Bye.